Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpuro. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlimpah berkah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat terus mengikuti proses pembelajaran, baik itu pembelajaran kelas online maupun kelas offline ya rekan-rekan sekalian. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik rekan-rekan sekalian, khususnya untuk rekan-rekan paket B, di pertemuan kelas online pada hari ini kita akan membahas buku modul 5 mata pelajaran seni dan budaya di pertemuan pertama. Baik, di minggu lalu kita sudah membahas tentang ragam hias kayu. Saat ini kita akan membahas tentang kulit dan kekayaan bahan alam di Indonesia. Berbicara tentang kulit biasanya tidak jauh dari limbah kulit hewan ya rekan-rekan sekalian. Kita akan membahas di pertemuan pertama pada modul 5 hari ini tentang kulit dan kekayaan bahan alam di Indonesia. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu ragam bahan alam. Kekayaan Indonesia yang berlimpah menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai karya seni rupa, baik seni rupa murni atau seni rupa terapan atau fungsional, begitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kekayaan Indonesia itu banyak sekali, bukan hanya kulit, bukan hanya limbah kayu, bukan hanya batu, dan banyak sekali lagi macam-macamnya ya untuk ragam bahan alamnya. Di Indonesia kaya sekali akan kekayaan alam karena Indonesia memang luar biasa hasil buminya ya. Dari bahan kulit, contohnya wayang kulit Indonesia pada tanggal 7 November 2003 oleh UNESCO ditetapkan sebagai sebuah warisan yang mahakarya dunia yang tak ternilai dalam segi bertutur. Nah, dari bahan kulit ini ada contohnya yang paling familiar di kita, pasti kita sudah sering dengar, yaitu wayang kulit. Wayang kulit itu sudah dinobatkan, sudah menjadi hak cipta bahwa wayang kulit itu memang asalnya dari Indonesia. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Sumber kekayaan alam setiap daerah berbeda-beda yang akhirnya berpengaruh pada jenis karya seni atau kerajinan yang berbeda pula. Jadi setiap sumber kekayaan alam di setiap daerah di Indonesia khususnya itu berbeda-beda ya rekan-rekan. Jadi berpengaruh sekali dengan jenis karya seninya, kerajinannya, dan yang lainnya. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh bahan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tanah liat ya rekan-rekan sekalian. Tanah liat, yang kedua serat alam, yang ketiga kayu, yang keempat bambu, yang kelima batu, yang keenam kulit. Ini hanya beberapa contoh ya rekan-rekan sekalian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di sampingnya itu ada beberapa contoh dari ragam bahan alamnya ya, dari tanah liat, dari serat alam dan yang lainnya seperti itu. Jadi itu contoh-contoh karyanya yang sudah dibuat berasal dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seperti itu ya rekan-rekan. Terus setelah kita tahu apa itu ragam hiasnya, kita akan membahas tentang fungsi bahan alam dalam sebuah karya seni. Yang pertama yaitu sebagai objek gambar. Sebagai objek gambar di sini maksudnya rekan-rekan sekalian adalah bahwa kekayaan atau bahan alam itu
bisa menjadi gambaran atau bisa menjadi contoh. Misalkan rekan-rekan sekalian ingin menggambar daun kering atau mau menjadikan daun kering itu menjadi sebuah hiasan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai objek gambar gitu ya. Yang kedua sebagai media gambar. Media gambar tuh bahannya atau medianya gitu. Media untuk menggambar kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga sebagai subjek karya. Jadi misalnya daun waru, tahu ya daun waru kan kalau misalkan di proses bisa menjadi cat secara alami berwarna merah seperti itu. Itu contoh sebagai subjek karya. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Dilanjutkan yaitu seni kriya kulit. Seni kriya kulit adalah sebuah karya seni yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan keterampilan tangan, harus memperhatikan keindahan fisik dan nilai estetika atau keindahan. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi seni kriya adalah karya yang dibuat untuk dihasilkan dengan menggunakan keterampilan tangan. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalkan yang memiliki atau sudah tahu nih bakatnya lewat tangannya untuk membuat sebuah karya seni, monggo bisa dilatih dengan bahan atau limbah yang ada di lingkungan yang sangat mudah dijangkau atau sangat mudah dicari, seperti daun-daun kering bisa dijadikan hiasan ya rekan-rekan sekalian. Terus batu-batu yang kecil-kecil bisa dilukis, atau bisa limbah kayu yang bisa dihias menjadi misalnya talenan atau menjadi centong nasi ya, seperti itu. Yang dihias atau dilukis, diwarnai seperti itu ya. Seni kriya kulit merupakan seni yang menggunakan kulit sebagai bahan dasarnya. Kulit yang digunakan dalam pembuatan seni kriya kulit adalah kulit hewani maupun kulit nabati. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa beri gambaran nanti, kalau misalkan seni kriya kulit itu biasanya bentuknya seperti apa. Misalnya sepatu kulit, jaket kulit, terus ikat pinggang kulit gitu ya, atau jadi wayang kulit seperti itu ya, yang tadi kita sudah jelaskan di sebelum materi ini gitu. Wayang kulit adalah salah satu warisan yang sudah disahkan bahwa wayang kulit itu memang milik Indonesia, seperti itu. Berikut ini adalah sedikit deskripsi wayang Indonesia. Yang pertama, wayang sebagai warisan budaya dunia dan penerapan ragam hias pada wayang kulit. Jadi wayang sebagai warisan budaya bukan hanya di Indonesia, tapi warisan budaya di dunia. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian misalkan ke luar negeri, nanti ada kesempatan atau rezeki mau ke luar negeri, terus ketemu yang namanya wayang, mereka atau berbicara tentang wayang, pasti di luar negeri tahu kalau wayang itu adalah punya Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua, wayang kulit berkembang di daerah Jawa dan Bali. Seperti itu. Jadi wayang itu bukan hanya ada di Jawa, tapi ada di Bali juga ya rekan-rekan sekalian. Gitu. Yang ketiga yaitu sejarah wayang. Bisa dibaca atau bisa dicari nanti untuk tugas di materi pada hari ini. Silakan dicari sejarah wayang yang ada di Indonesia ya. Yang pertama yaitu mencari sejarah wayang yang ada di Indonesia. Yang kedua, silakan buat prakarya berdasarkan hasil alam yang ada di sekitar rekan-rekan sekalian. Misalnya daun, batu, atau tanah liat, atau kayu. Silakan dieksplor dirinya, dikumpulkan tugasnya pada saat pertemuan
berikutnya atau saat pertemuan kelas offline. Begitu ya di PKBM 5 warna. Jadi untuk materi hari ini itu ada tugas 2. Yang pertama mencari apa sih sejarah wayang di Indonesia. Yang kedua yaitu membuat seni atau membuat tugas yang menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita seperti daun kering ya rekan-rekan sekalian. Jangan daun yang masih di pohon masih bagus-bagus diambil, jangan daun yang sudah kering, batu, kayu atau yang lainnya yang memang bisa bermanfaat atau yang memang sudah tidak digunakan tapi bisa dimanfaatkan, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Baik, itu saja untuk materi pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.